warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, untuk membuka pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas Sean untuk menyiapkan baca doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baik, untuk hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang hari ini tidak hadir, siapa saja? Anwar ada? Tidak ada ya? Sakit, terus hari ini apakah kalian masih ingat pembelajaran yang kita lalui untuk di pertemuan sebelumnya? Masih ingat materinya apa aja? Coba apa aja yang masih ingat? Apa ini? Diagram batang dan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ada di bab sebelumnya. Nah, di sini biasanya nih kalau misalkan diagram batang, tabel distribusi frekuensi, biasanya kalian lihat di mana? Digunakan untuk apa gitu? Digunakan untuk data atau menyajikan sebuah data dalam bentuk diagram dan tabel distribusi. Nah, materi prasyarat yang harus kalian miliki itu dalam materi penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, nah kira-kira apa yang kalian ketahui mengenai contoh pelajaran statistika dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Coba yang tahu, coba angkat tangannya, terus jelaskan apa? Apa Fikri? Dalam menghitung jumlah siswa yang ada di kelas. Oke, menghitung jumlah siswa yang ada di kelas. Terus apa lagi? Sipa? Oke, pasien kena COVID yang sudah sembuh atau belum? Oke, itu juga adalah penyajian data dalam statistika. Oke, jadi pembelajaran hari ini itu kita akan membahas mengenai materi ukuran pemusatan data. Nah, ukuran kita bahas hari ini hanya mean dan modus, data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nya indikator pencapaian yang diharapkan akan kalian capai, menganalisis nilai rata-rata dari data tunggal dan data kelompok, menganalisis nilai dari data tunggal dan data kelompok, lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai rata-rata, modus, dan data tunggal dan data kelompok. Yang terakhir, menyelesaikan. Coba di sini ada tujuan pembelajarannya. Ada yang bisa bantu Ibu baca tujuan pembelajarannya? Coba Siva dibaca terlebih dahulu. Menganalisis masalah berkaitan dengan nilai rata-rata dari data tunggal dengan tepat. Yang kedua, menganalisis masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata dari data kelompok dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis masalah berkaitan dengan nilai modus dari data tunggal dengan tepat. Oke, terima kasih Siva. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian menganalisis apa itu mean, data tunggal dan data kelompok, apa itu modus, data tunggal dan data kelompok, dan menyelesaikan permasalahan kontekstualnya. Nah, di sini tahapan pembelajaran. Nah, tahapan pembelajaran itu kan biasanya Ibu hanya ceramah saja ya.
Kalian, Ibu jelaskan, kalian menulis. Nah, sekarang ini berbeda. Jadi kita menggunakan model problem based learning, di mana model ini berpusat kepada peserta didik. Jadi kalian sendiri yang harus mencari konsepnya dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini ada tahapannya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Ibu akan membagikan dulu ya bahan ajar. Tolong satu orang satu ya. Tolong dibantu Ramdhani. Sudah semua dapat ya bahan ajarnya? Nah, di sini juga Ibu sudah memasukkan permasalahan yang ada di bahan ajar. Nah, di sini masalahnya itu tentang pernahkah kalian mengetahui berapa usia presiden dan wakil presiden Indonesia saat pertama kali menjabat? Tahukah kalian bahwa di antara presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat itu Muhammad Hatta adalah paling muda. Muhammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden di umur 43 tahun. Soekarno menjabat menjadi presiden di umur 44 tahun. Apakah mungkin seseorang yang berumur 40 tahun bisa menjadi presiden atau wakil presiden? Usia berapa pejabat negara yang pernah menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia? Perhatikan tabel berikut. Nah, kalian sudah dibagi kelompok ya, sesuai kemarin Ibu bagikan kelompoknya. Nah, di sini kan kelompok itu ada tutor ya. Jadi tutor itu nanti akan membantu kalian. Yang pertama Ramdhani, yang kedua Awalina, yang ketiga Siva, yang keempat Najwa, yang kelima ada Sean. Jadi tutor ini akan membantu kalian membimbing kelompoknya untuk menemukan konsep tersebut. Kalian diskusikan dan juga kerjakan secara individu. Kalau tidak ada yang mengerti, boleh bertanya ke tutornya. Waktunya sudah habis, anak-anak. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, silakan ditutup dulu bahan ajarnya. Kalian sudah menemukan konsepnya ya? Tadi dari Mean, terus modus, data tunggal dan data kelompok. Nah, sekarang adalah pekerjaan untuk kelompok. Setiap kelompok. Jadi Ibu memberikan lembar kerja peserta didik. Jadi ini diisi oleh setiap kelompok. Jadi satu kelompok satu. Jadi kalian diskusikan bersama tutor dan juga anggota kelompoknya. Nanti LKPD ini akan dipresentasikan oleh salah satu perwakilan dari kelompok. Dapat dipahami? Siap. Nah, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit cukup ya. Diskusikan. Oke, udah 80 dikurangi 60. Jadi 20. Yang keseluruhan diperkecil jadi sekitar. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah. Siapkan siapa salah satu kelompoknya yang untuk menyajikan, mempresentasikan hasil dari LKPD. Jadi yang soal pertama, seorang siswa menghitung rata-rata sekelompok bilangan dan hasilnya 60. Ketika dihitung ulang oleh temannya hasilnya 62.
Oke, berarti jawabannya semua sama sepertinya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, nah semuanya sudah mengerjakan dan hasilnya juga alhamdulillah bisa semua. Nah, coba kita simpulkan dari yang tadi bahan ajar. Bahan ajar itu tadi mengenai apa saja? Mean, data, tunggal. Nah, jadi mean itu apa? Dari sebuah data. Nah, dari banyaknya data. Oke, terus untuk rumus dari mean, data tunggal itu apa? Data dibagi jumlah banyaknya data. Modus itu apa? Nilai yang banyak muncul. Nah, itu modus. Untuk rumus modus data kelompok sama dengan Tepi bawah. ya, tepi bawah ditambah D1 itu tadi apa? Sebelum modus. Frekuensi sebelum modus, selisih frekuensi sebelum modus. D2 sesudah kelas modus. Terus dikali C. C itu apa tadi? Panjang kelas modus. Apakah ada kesulitan kalian dalam mempelajari bahan ajar tersebut? Tidak. Apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Kalau misalkan memang ada kesulitan, nanti boleh kalian belajar kembali ke tutornya masing-masing. Terakhir dari Ibu, ini coba siapkan buku tugasnya. Nah, di sini ada soal evaluasi. Jadi ini evaluasi setelah kalian menemukan konsep, menyelesaikan masalah tadi dalam LKPD. Nah, kalian Ibu beri soal evaluasi. Apa ya? Untuk melihat kemampuan kalian sampai mana di soal evaluasi. Jadi ini sebagai penilaian individunya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit cukup ya? Cukup. Oke, waktunya sudah selesai semua. Sudah, silahkan tutor mengumpulkan buku kelompoknya masing-masing, simpan di meja Ibu. Oke, terima kasih atas pengerjaan dari soal evaluasinya ya. Nanti Ibu akan cek dulu hasilnya dan hasilnya nanti akan Ibu sharekan di pertemuan selanjutnya. Ibu ingatkan lagi untuk materi pertemuan berikutnya itu kita akan membahas mengenai masih ukuran pemusatan data, tapi datanya itu median, data, tunggal, dan kelompok. Jadi nanti kalian di rumah browsing di internet cari apa itu median, data kelompok, dan data tunggal dan data kelompok. Jadi itu saja dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan apa yang kalian dapat hari ini menjadi ilmu bagi kalian, menjadi pahala bagi kalian dan bisa kalian terapkan nantinya ke kehidupan sehari-hari kalian. Nah, adapun nih kata-kata sedikit, apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Mudah-mudahan ya semua di kelas ini sukses semua. Amin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah selama pembimbingan hari ini. Dan terima kasih kepada kalian, atensi kalian yang sebegitu semangatnya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.